Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta mengabulkan menerima banding dari penyidik. ya. Abang sebagai Preskum gimana, Bang? Ya, baik. Terima kasih teman-teman media. Saya sebagai praktisi hukum yang selalu mengikuti sidang saudari NM ya di Jakarta Selatan, dan kemudian saat ini dilakukan banding dikarenakan belum diterimanya putusan 4 tahun oleh saudari Nikita Mirzani. Nah, dan kemudian banding tersebut tentu dinyatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu diserahkan berkas yang namanya memori banding. Namun saya mendengar juga bahwa jaksa juga melakukan banding, dikarenakan tuntutannya 11 tahun, diputus oleh hakim itu 4 tahun. Maka menurut standar operasional jaksa penuntut umum, menurut peraturan mereka harus melakukan banding. Nah, ini sama-sama banding nih. Terdakwa banding, jaksa juga banding. Nah, nanti setelah banding ini, memori ini kan disidangkan lagi oleh pengadilan tinggi dan dipelajari berkas-berkas yang oleh hakim tinggi. Para hakim tinggi itu mempelajarinya, sehingga tidak lagi hakim tinggi itu, hakim pengadilan tinggi itu terpengaruh dengan putusan pengadilan negeri. Ya kan, dia akan menelaah, melihat fakta-fakta yang ada, dikirimkan berkas ke pengadilan tinggi. Makanya nanti mereka, hakim tinggi ini, hakim pengadilan tinggi ini membaca daripada memori-memori atau kontra memori. Jadi itu boleh-boleh saja nanti bandingnya Nikita diterima, juga bandingnya jaksa diterima. Tapi nanti kan yang memutuskan adalah hakim pengadilan tinggi begitu. Hakim PN Selatan kan menyatakan Niki tidak terbukti TPP ya. Nanti kalau nanti abang tadi bilang hakim pengadilan negeri tinggi menelaah, meneliti, kalau ternyata Niki ada TPP-nya, itu bisa kena juga, Bang? Ya, bisa terjadi. Kalau memang hakim punya keyakinan, hakim pengadilan tinggi punya keyakinan bahwa ada tindak pidana pencucian uangnya, bisa saja hakim tinggi itu memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang. Namun perlu diketahui, tindak pidana pencucian uang itu apabila terbukti ada hasil dari kejahatannya. Nah, hasil kejahatan yang dikuasai oleh terdakwa. Ada tidak uang hasil kejahatan itu dikuasai oleh saudara Nikita Mirzani? Kalau tidak ada, ya tindak pidana pencucian uangnya tentu tidak bisa dikabulkan. Nah, ya saya dapat informasi juga kan uang hasil kejahatan itu sudah dilakukan penyitaan oleh jaksa. Nah, apalagi yang mau dicuci uangnya? Kecuali uang tersebut diambil dan kemudian seolah-olah bikin usaha apa begitu kan, skincare atau usaha buka usaha-usaha jualan-jualan yang untuk seolah-olah uang yang haram tadi, uang yang hasil kejahatan tadi menjadi uang yang baik, itu namanya pencucian uang. Nah, kalau uang yang tersebut langsung diberikan ke developer KP rumah itu termasuk pencucian uang atau gimana, Abang? Ya, makanya apakah uang tersebut dari saudari Reza Gladys itu masuk ke rekeningnya NM? Kalau itu masuk ke rekeningnya si developer, ya sita saja, artinya disita saja dari developer tersebut, uang tersebut dibekukan atau disita, ya kan? Tapi uang yang dari Reza Gladys yang dinyatakan bahwa itu hasil pemerasan, ya melalui IT atau melalui media sosial, kan tidak ada lagi uangnya. Apa yang mau dicuci? Ya, apa yang mau disita? Atau apa tindak pidana pencucian uangnya? Karena uang itu tidak ada sama sekali. Yang namanya tindak pidana pencucian uang apabila hasil kejahatan itu ada padanya dan kemudian dijadikannya seolah-olah itu menjadi usaha yang baik. Padahal itu adalah uang yang dari hasil tidak baik atau hasil kejahatan. Begitu dia. Kalau uang cash yang 2 miliar, 2M kasih ke Ismail, tapi belum ada hasilnya buat kemana, itu gimana? Ya itu kan sudah disita jaksa. Ya jaksa tinggal nanti melakukan penyitaan, nanti putusan pengadilan apakah dikembalikan kepada yang berhak, siapa yang berhak dari uang tersebut. Apakah negara nanti yang melakukan penyitaan, atau dikembalikan kepada Reza Gladys, atau dikarenakan kita sudah menjalani hukumannya dikembalikan kepada dia. Bisa saja, itu tergantung hakim. Bisa terjadi. Ingat nggak dulu kasus travel umroh itu? First travel itu, kan akhirnya disita negara. Uang kan uang konsumen. Akhirnya konsumen nanti melakukan gugatan lagi secara perdata untuk mengambil uang tersebut. Nah, pidana itu kan lebih condong yang menuntut itu negara. Ya kan? Nah, artinya kalau itu nanti menjadi sitaan negara, ya siapa yang akan melakukan itu? Gugatan itu. Kalau misalnya Reza Gladys akan menggugat negara, ya kan?
pemerintah yang melakukan penyitaan itu, ya buktikan aja bahwa memang itu dia. Bisa saja nanti Nikita Mirjani yang akan melakukan gugatan bahwa itu uang dia, karena saya sudah menjalani pidana. Misalnya begitu kan? Karena memang itu adalah jasa saya waktu mengendorse yang sama kerjasama dengan Reja Gladys. Nah, itu nanti akan dibuktikan sama-sama di persidangan. Ya berargumentasilah di sana. Buktikan dengan surat, buktikan dengan saksi, sehingga nanti hakim menilai dan memutus perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan seadil-adilnya. Barangkali itu. Oke, Bang, itu kan terkait pidananya. Kalau ini terkait gugatan perdata, maksudnya gugatan perdata, yaitu akhirnya RG menuntut balik Niki. Menggugat balik gugat perdata Niki senilai 504 M. 4 miliarnya itu terkait pemerasan dan 500-nya itu terkait imaterial. Ini termasuk gimana Bang? Para saling gugat. Gimana nih Bang? Itu boleh-boleh saja. Semua itu kan punya hak. Masing-masing siapapun warga negara di Indonesia ini boleh melakukan gugatan kepada siapa saja. Yang penting dia punya bukti. Jangan sampai nanti menjadi fitnah. Jangan nanti menjadi pencemaran nama baik. Ya kan? Tidak ada sama sekali itu harusnya apa yang dilakukan oleh tergugat, tapi seolah-olah dilakukan seperti itu. Nah, nanti itu apalagi sampai dimunculkan di media, misalnya kan, punya hutang 4 miliar, kemudian punya inmaterial sekian, itu boleh saja, nggak masalah. Tapi nanti kan masing-masing penggugat, dia harus membuktikan mendalilkan daripada gugatannya, membuktikan daripada gugatannya. 4 miliar itu ada nggak diterima oleh tergugat. Dan inmaterial itu biasanya jarang dikabulkan. Nah, itu kan bisa saja. Inmaterial itu bisa dikabulkan apabila memang bisa dibuktikan kerugian tersebut. Dari 4 miliar itu, misalnya harusnya dia membuka usaha mendapat keuntungan sekian satu bulan. Itu bisa. Ada rincian-rincian dan nanti ada disaksikan lagi dengan saksi-saksi yang menguatkan bahwa dengan 4 miliar itu dapat keuntungan kalau diputarkan menjadi usaha. Jadi tidak serta-merta, gugat dia 10 triliun, gugat ini. Ada apa? Hakim itu kan bukan orang bodoh. Hakim itu menilai bahwa ini benar nggak gugatannya atau tidak. Begitu barangkali. Bang, terkait kemarin kan gugatan perdata antara Niki dan ERG itu buntu. Tidak ada jalan damai. Dan nanti akan tanggal 25 akan yang menggugat siapa ini? Niki? Iya. Dan akhirnya nanti tanggal 25 akan dihadirkan lah kata pihak selatan akan dihadirkan kedua belah pihak Niki dan ERG. Oh iya, nah, mediasi. Kata PH-nya dia bilang Niki kan minta 200. Dari awal lulus 44 jadi Niki jadi 200 dan RG meminta 500 M. Kan dari 500 ke 200 selisihnya 300. Nah, kalau mau damai Niki ya kalau mau ya bayar 300 ke RG. Abang gimana menurutnya? Ya, itu nggak bisa begitu. Saya heran juga itu dia 300 meminta segala macam. Itu apa kerugiannya? Ya kan? Jadi memang artinya kalau kerugiannya itu bisa dibuktikan 300 miliar, 200 miliar, ya kenapa kok sampai dipidana? Kenapa kok muncul pidana? Kenapa nggak diperdatakan dari kemarin aja? Ya kan, kalau memang betul-betul ada uang dari saudari NM atau saudari RG, ya kan, ratus-ratusan miliar, saya nggak ngerti juga itu ya kan, tapi kalau silahkan saja melakukan gugatan, nanti kan hakim kan meminta pembuktian-pembuktian daripada penggugat, karena penggugatlah yang akan mendalilkan dan akan membuktikan gugatannya di persidangan. Jadi kalau nggak bisa dibuktikan ya hakim nanti akan menolak dan men-NO-kan atau tidak dapat diterima. Sampai kasasi pun tidak dapat diterima. Ya, barangkali itu. Jadi kita jangan mudahlah menggugat seseorang ya. Kita walaupun kita punya kesempatan untuk melakukan gugatan, pasti kita harus punya bukti-bukti agar tidak malu di persidangan gitu kan. Kan malu kita nanti diketawakan hakim ya kan. Itu barangkali. Bang, dalam abang selama beracara sebagai advokat hukum, saling gugat ini sah-sah saja bang, mau berapa. Tapi ini ujungnya jadinya kemana bang nanti bang? Gimana bang? Ya, kalau saya sih sebagai pengacara ya dan sebagai praktisi hukum, kalau nggak ada bukti saya selalu menolak itu dengan klien itu. Kita terutama kan sebelum kita lakukan upaya somasi atau lakukan gugatan atau upaya hukum pidana, kita harus discuss dulu dengan tim saya. Ini ada nggak merupakan tindak pidana ataupun bisa dilakukan perdata tidak? Mana buktinya? Bukti tidak bisa omon-omon. Nah, kecuali perbuatan melawan hukum. Artinya seseorang itu ya
sedang berobat ke rumah sakit, kemudian sampai di rumah sakit itu dilakukan malpraktek oleh rumah sakit, misalnya itu, belum sempat keluar uang gitu kan. Nah itu perbuatan melawan hukum, itu bisa digugat, tapi dibuktikan malprakteknya seperti apa, kemudian dokternya apakah dokter yang ahli di bidang itu. Tapi kalau ini masalah uang, hutang piutang, ya harus dibuktikan dengan kwitansi, apakah ada memberikan cek atau memberikan barang. Tentu harus dibuktikan. Makanya penggugat itu adalah membuktikan daripada gugatannya di pengadilan. Tidak bisa sembarangan gugat 300M, 200M, kemudian nanti ketika pembuktian nggak ada buktinya. Ketawa itu hakim, apalagi ada pengacaranya lagi di situ kan. Gimana sih pengacara kok bisa menggugat menerima kuasa dari kliennya nggak ada buktinya? Kan malu. Dan ini ditonton publik loh, ditonton masyarakat, begitu barangkali.